Korban kebingsaan Dede Jaya nampaknya bukan hanya menimpa Sutomo. Saat malam kejadian, pria yang ada di sebelah Sutomo bernama Abbas juga turut terkena siraman air keras yang dialamatkan ke Sutomo. Mengetahui informasi tersebut, saya pun menghubungi Abbas melalui sambungan video call di mana saat ini Abbas masih dirawat di rumah sakit. Halo, nggak kelihatan, Bas? Halo, nggak kelihatan, ngeblur, nggak kelihatan. Oh, kameranya kena air keras kemarin, nggak bisa ini. Iya, nggak bisa ini. Oke lah. Ya, bentar. Tapi sehat-sehat ya Pak ya? Udah sehat sekarang Pak? Nah, itu udah lah. Ini Oh, nih, ya udah, misalnya udah agak lebih ngeblur baik. nih. Ini ada Sebentar. dari ini nih, Bas. Nah. Halo Pak Abbas. Iya. Ya Pak Abbas, kami dari iNews Pak. Kami turut prihatin atas apa yang terjadi di sana ya Pak ya. Iya. Gimana keadaannya sekarang Pak? Udah sehat Pak? Baik Pak, agak mendingan. Oh udah mulai mendingan sekarang ya Pak ya? Ya. Oke, luka bakarnya di mana aja Pak? Dari pokoknya separuh badan nih Pak. Dari atas ujung sampai bawah nih. Yang parah ini lengan sama pinggang perut. Oh. Oke. Iya Pak. Tapi udah ditangani ya Pak? Iya udah. Oke. Pak, kaget ya waktu itu Pak ya? Kaget banget lah pasti ya Pak? Iya kaget spontan masalahnya Pak. Waktu itu Kejadiannya cepat gitu. Bapak kenal pelaku nggak? Waktu itu belum kenal Pak. Tapi setelah kejadian baru ketahuan ya Pak ya? Ya ketahuan. Pak, waktu di rekaman itu saya juga lihat Bapak jadi korban dan sulit juga ya Pak untuk menolong korban juga waktu itu ya Pak? Iya nggak bisa. Iya posisinya kan mata udah perih, badan panas juga gitu. Jadi pandangan juga kabut karena asap air gas. Jadi gelap gitu pandangan. Oh, oke. Pak, semoga lekas sembuh ya Pak ya. Semoga lekas Iya sembuh. Pak. Karena kami dengar juga itu Pak Utomonya udah almarhum sekarang ya Pak. Iya Pak. Ya semoga lah nggak terulang lagi ya Pak ya. Iya Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak Abbas ya. Sehat-sehat ya Pak. Semoga lekas sembuh ya Pak ya. Sama. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya sama-sama. Pak, ada yang mau disampaikan nggak Pak? Yang Bapak mungkin ketahui Pak mengenai hubungan antara pelaku dan korban? Aku belum bisa ngomong Pak. Oh iya, belum banyak tahu ya Pak ya? Nggak banyak tahu ya Pak? Iya Pak. Oke. Pak, kami mau tanya Pak, ini sedikit aja Pak. Benar nggak Pak? Kalau katanya dulu korban sempat ditagih uang juga oleh pelaku, betul nggak Pak? Ya cuma info dengar gitu doang saya Pak. Saya secara langsung nggak tahu saya. Nggak ngerti ini. Kalau secara langsung saya nggak lihat, cuma dengar aja. Oke, baik. Terima kasih Pak atas Ya. waktunya Pak Abbas sudah bicara sama kami dan kesediaan Pak Abbas untuk Ya. mau bicara dengan kami ya Pak ya, tanpa adanya unsur paksaan tentu saja ya Pak ya, karena kami tahu juga kondisi Bapak saat ini sedang dalam perawatan. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Ya. Iya sama-sama. Sobat
kami terus mendalami mengenai motif termasuk bagaimana detik-detik penangkapan tersangka yang melakukan aksi sadisnya di Pasar Induk Kramat Jati dengan menyiram air keras bahkan membacok korbannya sehingga pada akhirnya tidak bernyawa. Terima kasih sudah menerima kami, Pak Kapolres Jakarta Timur. Iya, Mas Abi. Kombes Pol Leonardus Sumarmata. Iya. Ya, kelihatannya di penghujung masa jabatan sebagai Kapolres Jakarta Timur, Pak, sebelum kemudian mendapatkan tugas baru, Pak. Ini ada satu kasus memang mencuri perhatian publik. Iya. Karena aksi kekerasan yang dilakukan terekam kamera pengawas dan kita bisa menyaksikan sangat-sangat sadis. Iya. Bagaimana Bapak bercerita, utamanya mengenai penangkapan terhadap pelaku yang sempat kabur ke Pamulang, Pak? Iya. Jadi kita berawal dari kejadian di hari Senin dini hari pukul 00.10 WIB pada tanggal 8 Januari bahwa pelaku ini mendatangi toko buah di mana si korban ini sedang bekerja. Lalu terjadi dia melakukan melempar dulu dengan air keras kepada korban. Setelah korban kesakitan, dia pukuli pakai tangan kosong. Dia pukuli berulang-ulang. Setelah dia puas, dia keluarkan celurit dari celana kirinya. Lalu dia sabetkan itu 4 kali. Jadi ada di bahu kanan, Iya. lalu di pinggang kanan dan di paha kanan. Nah, itu mengakibatkan luka terbuka dan ada satu korban lagi di TKP. Betul, yang kebetulan memang ada Kebetulan di situ. pas berada di sana, dia juga terkena Siraman air keras. air keras itu, dan sampai sekarang juga masih dirawat intensif di Rumah Sakit Kramat Jati. Korban sendiri dinyatakan meninggal dunia pada pukul 04.00. Pelaku setelah kejadian langsung melarikan diri. Kita diinformasikan di dini hari tersebut. Nah, kita langsung memang bergerak dari Polres dengan dari Polsek Kramat Jati. Kita lakukan penyelidikan dan akhirnya memang pelaku itu ditemukan, dilakukan penangkapan pada hari itu juga, pada tanggal 8 Januari pukul 11 malam di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Yang kita tangkap memang dia masih melarikan diri karena dia mungkin takut ya. Sempat bersembunyi berarti ya, Pak ya? Dia melakukan persembunyian di sana. Di tempat yang dia pilih sendiri di sana. Oke. Waktu itu ada perlawanan ketika penangkapan, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Dan yang bersangkutan ketika ditahan, ditangkap waktu itu mengakui perbuatannya. Pelaku langsung kita cek identitasnya dulu ya, kita pastikan dulu memang ternyata betul dia adalah pelakunya, dan pada saat dilakukan pemeriksaan pelaku mengakui perbuatannya. Nah, memang kita masih dalami dalam motifnya, tetapi sempat dia pada saat kita wawancara, kita tanyakan, pelaku menyampaikan bahwa dia sakit hati karena istri daripada pelaku ini berselingkuh dengan korban atas nama Utomo. Dan Jadi dia ketahui, saya tanya juga, ini kamu tahu dari mana? Saya tahu langsung Pak, karena saya buka handphone istri saya lihat chat-chatnya ada di sana, dan sudah saya tanyakan kepada istri saya, dia mengakui juga. Jadi motifnya murni semata-mata terbakar atau cemburu, Pak? Betul, demikian itu ya motivasinya. Oke. Artinya antara korban, pelaku, dan kemudian istrinya, artinya saling berkenalan ya, Pak ya? Iya, dia kenal. Oke. Mereka berteman memang. Mereka dalam satu lingkungan? Iya. Dan kalau saya dengar ceritanya juga dari pelaku ini, mereka sering ya kadang-kadang ya ada pinjam uang juga, lalu juga kumpul bersama juga. Jadi mereka memang saling mengenal sebelumnya. Oke. Sebelum ke sana ya Pak ya, saya ingin dalami. Ini kan aksi ini kan begitu keji kalau kita lihat. Entah apapun motifnya yang disampaikan ya Pak ya. Ada menuangkan air keras, kemudian
dengan celurit melakukan penikaman berkali-kali gitu ya Pak ya. Artinya yang bersangkutan memang secara sengaja dan secara terencana melakukan ini semua Pak. Ya, ini kita masih melakukan pendalaman lewat pemeriksaan yang intensif nanti yang dilakukan oleh penyidik. Pada saat kami lakukan kemarin pertanyaan pertama segera setelah dia dilakukan penangkapan, yang bersangkutan mengakui bahwa dia tidak merencanakan. Tetapi kalau melihat tempus daripada pada saat dia menyiapkan air keras, lalu dia membeli di online, itu melalui online ya Pak? Dia membeli online di bulan 12 November 2023, Desember 2023, dan dia sebenarnya di bulan November itu sempat berpikir untuk melakukan perbuatan tersebut. Artinya kalau berdasarkan kronologis tempus ini, ya memang dia sudah merencanakan. Termasuk celurit yang memang dibawa untuk memang melukai korbannya. Dia persiapkan itu memang. Jadi dia pada tanggal 7 Januari ya, malam hari sekitar pukul 23.45 itu di kos, dia kan tinggal di kos nih. Dia sudah persiapkan baik itu air keras maupun juga celurit, itu dia sudah persiapkan. Maka dari situ dia langsung berangkat menuju ke los tempat jual buah yang di Pasar Induk. Tentu saja siapapun dalam kondisi tersebut mengetahui hal itu pasti akan emosi sungguh. Tapi kami dengar bahwa ada pertemuan Pak di antara ketiganya, bahkan ada orang-orang lain yang juga memfasilitasi pertemuan itu untuk dalam tanda kutip memediasi dan lain sebagainya. Apakah betul demikian Pak? Betul, jadi ini juga nanti masih bagian daripada pemeriksaan dan pendalaman kami, karena kami juga masih harus memeriksa daripada istri daripada korban. Ini sampai dengan hari ini kita belum melakukan pemeriksaan karena kita masih utamakan prioritas dulu pemeriksaan terhadap tersangka ini. Memang kami mendapatkan informasi bahwa ini sebenarnya sudah ada mediasi. Tidak salah ada tuntutan ganti rugi di sana sebesar 50 juta rupiah, lalu sudah pernah dibayarkan tahap pertama 5 juta, namun setelah itu tidak ada lagi. Nah, ini mungkin salah satu yang membuat tersangka kalap. Lalu yang kedua juga pada saat kemarin kami wawancara itu dia juga meminta untuk dinikahi saja istri saya. Tetapi ini yang tidak dilakukan oleh pihak pelaku karena mungkin dia merasa itu sudah membayar kompensasi. Tersangka dalam hal ini meminta korban untuk menikahi istrinya karena ketahuan selingkuh gitu Pak? Betul. Jadi dan itu ketika itu tidak dituruti, itu malah memicu amarahnya. Ya. Itu yang disampaikan kepada kami pada saat kemarin kita rilis kasus di Polres Jakarta Timur. Tapi kita masih mendalami lagi mana memang yang paling memicu dia untuk melakukan perbuatan tersebut. Gitu. Satu korban lagi Pak, bagaimana keadaannya Pak? Masih, jadi sampai dengan saat ini korban atas nama Abbas masih dirawat di rumah sakit Polri dengan perawatan intensif karena ada beberapa luka di sekujur tubuhnya, mulai dari wajah, lalu leher, termasuk juga ada di perut. Nah itu juga kita belum tahu nanti kategori luka bakarnya sampai berapa persen, dan mungkin utamanya adalah sekarang kita prioritas kepada pemulihan kesehatan terhadap korban. Ya. Ancaman hukuman tentu saja yang diterapkan kepada pelaku. Apakah masuk unsur perencanaan di sana? Ya, ini nanti sementara ini karena kita kemarin harus segera menetapkan tersangka, kita sudah gelarkan perkaranya. Pasal yang kemarin kita terapkan adalah 338 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3. Yang di 338-nya ancaman maksimal adalah 15 tahun, lalu juga untuk yang penganiayaan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, penganiayaan berat, itu 7 tahun. Tapi nanti kalau kita di dalam pendalaman kami bahwa ini ada unsur pembunuhan berencana, mungkin nanti kita akan lakukan gelar perkara kembali, kita akan tambahkan pasal itu.
tentu saja apa yang ditampilkan dalam video, terekam dalam video, itu membawa horor bagi publik, Pak. Dan harapannya peristiwa serupa tidak akan terjadi lagi di kemudian hari, Pak. Apa yang ingin Pak Kapolres sampaikan? Saya ingin memberikan himbauan kepada warga masyarakat untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pada saat dia menyelesaikan masalah dengan mengambil keputusan yang salah, seperti yang dilakukan oleh pelaku ini, maka dia akan berhadapan dengan proses hukum yang harus dia sesali perbuatan ini. Kita sudah tanyakan, ternyata dia menyesali. Lalu yang kedua, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati di dalam penggunaan air keras maupun juga senjata tajam. Karena ini sekarang bisa kita temukan dengan mudah, dijual dengan secara online, ya. Kita perlu juga mungkin kebersamaan kita untuk dalam bentuk pengawasan terhadap penjualan alat-alat maupun juga barang-barang yang berbahaya. Demikian himbauan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Kapolres. Sama-sama. Kombes Pol Leonardo Simarmata sudah menyampaikan informasi yang detail dan selengkap mungkin kepada kami. Apa yang melatar belakangi Anda melakukan perbuatan tega, melakukan pembunuhan ke 4 anak Anda? Bisa Anda jelaskan? Ya, intinya saya cemburu dengan istri saya karena dia melakukan perselingkuhan. Modus operandi Dede Jaya untuk menghabisi nyawa Sutomo dengan menyiram air keras seharusnya menjadi evaluasi berbagai instansi di negeri ini. Bagaimana tidak, air keras yang masuk dalam kategori cairan kimia berbahaya, peredarannya minim pengawasan. Aturan main penjualan dan peredaran air keras di Indonesia sebenarnya tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2014. Dijelaskan penggunaan akhir bahan berbahaya tersebut bukan sembarang pihak, melainkan perusahaan industri yang menggunakan bahan baku tersebut yang harus memiliki izin dari instansi berwenang. Ini adalah semangka yang terpapar ceceran air keras. Bayangkan jika tubuh manusia terkena langsung siraman air keras, maka dengan saat tubuh manusia langsung terbakar. Rabu 6 Desember 2023, berita pilu datang dari selatan Jakarta. 4 orang anak berusia 6, 4, 3, dan 1 tahun ditemukan tewas di dalam rumah yang terkunci dengan kondisi mengenaskan. Korban diketahui dibunuh dengan cara dibekap satu persatu oleh ayah kandungnya, Panca Darmansyah. Dalam aksinya, Panca membutuhkan waktu setidaknya 1 jam untuk membunuh anak-anaknya. Pelaku sendiri ditemukan petugas di kamar mandi dalam kondisi lemah hendak bunuh diri. Panca pun beralasan jika dirinya menghabisi keempat anaknya lantaran cemburu setelah menyadap media sosial istrinya yang berisi percakapan mesra dengan lelaki lain. Di hadapan awak media, Panca mengaku menyesal telah melakukan pembunuhan terhadap 4 anaknya. Apa yang melatar belakangi Anda melakukan perbuatan tega, melakukan pembunuhan ke 4 anak Anda? Bisa Anda jelaskan? Ya, intinya saya cemburu dengan istri saya karena dia melakukan perselingkuhan. Anda merasa menyesal nggak atas perbuatan yang Anda lakukan? Sangat menyesal sebenarnya. Kenapa saya masih hidup aja sih? Ya, saya juga ikut dengan anak-anak. Jadi Anda berpikir setelah Anda melakukan pembunuhan terhadap anak Anda dan Anda bunuh diri gitu? Iya benar. Tapi saya ternyata masih dikasih kehidupan dengan 5 kali percobaan. Anda menyesal? Ya, untuk saat ini saya menyesal atas perbuatan saya. Awal mula yang dilakukan ya, akibat dari rasa cemburu, sakit hati pada istri. Iya, karena saya melihat dari pertama dari chat WA WhatsApp, lalu saya sempat telepon itu lakinya, tinggal lama diblokir. Terus yang di hari Minggu saya hack Instagram istri saya baru lihat itu secara detail
ternyata bukan satu orang aja, ada kisaran 3 orang yang melakukan kayak apa ya, chat yang seperti kayak suami istri. Saya Abraham Silaban, saya hadir untuk melihat lebih dekat seperti apa tempat kejadian perkara di Jalan Kebagusan Raya, Gang Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tempat ini menjadi saksi bisu betapa mengenaskan, betapa mengerikan, di mana 4 orang anak berusia 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, bahkan 1 tahun yang ditemukan berjejer di dalam rumah kontrakan ini, satu ruangan yang terkunci dan sudah tidak bernyawa. Andai kata mereka bisa bicara, dalam benak saya, barangkali yang mereka bisa sampaikan adalah, "Ayah, apa salah kami?" Karena anak-anak tidak berdosa ini tentu saja tidak sepatutnya, tidak seharusnya menerima perlakuan seperti ini. Dan di tempat ini juga ditemukan tersangka yang berinisial P, PD, yang merupakan ayah kandungnya sendiri yang tega menghabisi nyawa buah hatinya di tempat ini. Apa yang terjadi di sini sungguh tidak dapat diterima. Saya hadir di sini dan melihat, Anda lihat ini. Ini masih ada sepeda ya. Masih ada semacam mainan sepeda motor. Ini sobat, Anda bisa lihat. Sangat disayangkan. Ini adalah mainan anak kecil yang seharusnya dia masih bisa bermain di tempat ini. Di depan, saya berada di depan kediamannya. Yang disebutkan pula pada hari Minggu sungguhnya anak itu masih ada dan bermain di sini. Tapi tak disangka-sangka 3 hari setelahnya tidak pernah terlihat, tidak ada informasi, malah sudah ditemukan tidak bernyawa di ruangan bisu ini.